berpikir gitu loh. Berpikirnya tuh panjang, jauh, jauh berpikirnya tuh. Contoh jauh ya, jauhnya tuh sampai ke nanti di surga saya sama siapa aja ya? Saya cari istri apakah istri ini akan membuat saya juga bahagia dunia akhirat? Apakah saya ingin dengan istri saya sampai di akhirat? Gitu. Terus cari temen. Apakah teman ini bagus untuk kita bersama-sama sampai akhirat? Gitu. Terus kalau misalnya kita kepikiran maksiat nih, misalnya mau zina. Kalau saya zina, pas lagi gaya dogi terus saya mati, gimana? Itu Islam. Ya, konsep surganya Islam itu seperti apa emangnya? Mantap. Konsep surganya Islam di sana dalam Al-Qiyamah ayat 18 sampai 19, 21 sampai 22, kenikmatan pertama kita adalah memandang kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan pertama. Kenikmatan kedua, dikumpulkannya kita dengan kakek nenek kita, orang tua kita, pasangan kita, dan anak cucu kita. Kenikmatan ketiga, berkumpulnya kita dengan orang-orang sahabat karib kita yang bersama-sama pernah berjamaah dalam beribadah. Kenikmatan keempat, ya banyak ke bawahnya, cuman aku kasih yang tiga itu yang paling indah, itu yang paling indah. Karena sejatinya kita sebagai manusia, kalau hidupnya sendiri, bahagianya sendiri, kalau nggak narkoba ya hampa itu namanya. Gitu. Dalam wujud apa? Dalam wujud apa? Dalam wujud manusia, sebagaimana kita di umur kita di antara 30 sampai 33 tahun. Jadi di umur-umur terbaiknya jasad kita. Apakah nggak kontradiksi tuh, Mas Ores? Sama apa? Saya beberapa waktu lalu ya bicara sama orang-orang Muslim juga bahwa mustahil Allah dilihat pertama ya, apakah itu nanti di kehidupan sekarang atau kehidupan nanti. Kedua juga mustahil Allah berada dalam ciptaannya. Sorga itu kan ciptaannya Allah kan. Mustahil Allah ada di dalam ciptaannya gitu. Betul. Itu menurut Muslim lain. Nah, bagaimana itu bisa? Betul, cuma Ayo Jadi Pintar nggak ngerti gitu. Ketika kita yang melihat, kita aja di sorga gitu. Contoh kita melihat matahari, apakah mataharinya di bumi? Kan nggak gitu konsepnya. Kita melihat bintang, apakah bintangnya di bumi? Kan nggak gitu konsepnya kawanku. Itu soal memandang Tuhan. Itu. Ya, apakah kebahagiaan itu hanya berpindah tempat? Kan kalau kita bersama-sama dengan keluarga saat ini, bahagianya sama aja kan? Kalau cuma pindah tempat aja apa bedanya? Saya berkumpul kok sama keluarga. Saat ini saya lagi liburan, ketemu anak saya yang udah 12 tahun nggak ketemu, baru ini lagi kan nikmat nggak? Seneng nggak? Bahagia nggak itu? Bahagia yang bisa dirasa. Ya, bedanya apa dengan di surga? Kalau bahagianya sama kondisinya. Apa kelebihannya surga dong kalau gitu? Iya, jangan dikurangi lah. Kalau yang bahagia di dunia seperti ini yang halal, kenapa di surga malah dihilangkan? Bukan kan dihilangkan, gitu. Maksud saya apa yang ditawarkan? Gini ya, konsep surga ini di Judaism tuh nggak ada sebenarnya. Betul. Judaism nggak punya konsep surga ya, baru ada zaman Makabe itu baru diperkenalkan. Makanya ada istilah janji surga, karena Makabe dulu memprovokasi bangsa Israel untuk ikut berperang dan dijanjikan surga kehidupan kelak. Nah, baru muncul situ. Lalu pemahaman ini menjadi pemahaman satu golongan yang disebut Farisi ya. Saduki malah nggak percaya. Nah, Farisi ini juga mempengaruhi ajaran Yesus karena terlihat Yesus juga menekankan tentang kerajaan sorga. Gitu. Nah, tetapi Judaisme sih nggak ada. Nah, tapi surga menurut Kristen nggak terlalu detail menjelaskan kondisinya seperti apa, hanya digambarkan suasana yang tidak ada kejahatan seperti itulah. Tapi sebelumnya harus ada kerajaan 1000 tahun dulu. Nah, sepertinya hanya Islam yang menawarkan sorga yang sepertinya penuh kebahagiaan dan sebagainya itu. Bahkan itu dia. Bahkan ada beberapa ustadz yang ngajarin tentang pesta seks, memecah perawan kayak gitu kan. Saya kayaknya agak, waduh nggak deh kalau surganya kayak gitu ya. Maksudnya
Saya nggak mencari itu karena saya cukup bahagia dengan istri saya sekarang. Iya, itu apa ya? Ustaznya salah kata karena kalau pesta seks itu artinya kita melihat aurat sesama gitu kan. Ada orang melihat aurat kita gitu. Dan itu berbanyak. Itu haram itu. Ya tapi kan sesuatu yang haram di bumi kan udah dihalalkan di surga kan, seperti kamar yang tadinya haram jadi halal. Artinya tidak ada lagi boundaries seperti apa yang diharamkan di bumi ya bisa jadi di surga menjadi halal. Itu kan menurut banyak perspektif ustadz-ustadz yang mungkin menurut Kang Kores salah. Tapi kan mereka Enggak, juga pesta seksnya itu salah. Cuman ketika semua yang haram di dunia itu dihalalkan, itu kita harus lihat nasnya dulu. Karena yang halal itu khamr yang aku baca. Sisanya ya enggak lah. Kenapa? Karena sisanya itu datang dari pikiran, datang dari nafs kita. Nah, ketika kita masuk surga, nafs kita yang cenderung membawa kita kepada maksiat itu hilang. Udah habisnya itu. Jadi sisa nafs kita yang mendorong kita untuk berbuat baik. ya maksudnya kalau nafsu itu maksudnya Nafsi, ya nafsu. saya tahu nafsu. Maksudnya tuh birahinya yang hilang atau nafsnya yang atau apanya yang hilang? Nafsu tentang yang haram, nafsu tentang yang maksiat. Maksiat itu yang diharamkan lah gitu. Iya. Ya yang dilarang. Nah, sekarang hammer kan dilarang kan? Iya, nanti hammer di surga itu hammer yang tidak memabukkan, hammer yang tidak memabukkan. Makanya ada nanti sungai malah. Kayak Ya gitu. gambaran itu ya seperti gambaran bumi kan. Jadi saya nggak melihat ada keistimewaan yang digambarkan. Misalnya surga hanya mungkin Loh, perasaan. gini apa namanya ya? Ini maknanya dalam ketika kita bersama-sama orang yang kita cintai gitu loh. Dan abadi itu di surga itu maknanya dalam. Lu kalau di dunia, ya, contoh misalnya, ayo jadi pintar dengan anak berpisah 12 tahun karena satu dan lain hal, karena ada kepentingan. Di surga nggak ada begitu, terus bareng-bareng. Nggak ada lu pisah-pisah dulu 12 tahun, 13 tahun gitu. Nggak ada lu, aduh saya mesti pulang dulu ya karena saya mesti kerja besok. Nggak ada itu. Gitu Ya, loh. ya Jadi menurut penghalang-penghalang kebahagiaan tersebut yang hilang. ya secara psikologi saya belum masuk ya, belum menerima itu sebagai Tidak kebahagiaan apa-apa. hakiki ya, karena itu kan penggambaran aja kan, penggambaran misalnya seperti tadi, Bukan seperti penggambaran, itu kenyataannya. Orang ada surahnya kok. ya kan, ya itu banyak ustadz yang menggambarkan prestasi itu kan karena ada suratnya juga kan, digambarkan Iya, akhirnya cuma ditulis pesta seperti seks nggak itu. tertulis, salah itu. Yang katanya kita bisa seperti apa namanya kuda gitu yang memiliki kejantanan, wah, itu tuh Hadisnya doif. ya itu kenapa masih bisa muncul seperti itu, kenapa Mas Kores? Nah, karena dalam Islam, ketika perkataan Nabi itu dibukukan, maka para ulama pun mengumpulkan perkataan-perkataan yang doif, yang lemah. Untuk apa? Supaya kita belajar. Kalau ada perkataan yang seperti ini dikeluarkan, kami sudah mewariskan kepada kalian ilmunya bahwa ini doif gitu. Kenapa? Karena perawinya atau yang menyampaikannya adalah orang-orang yang tidak sesuai kualifikasi amanah atau sesuai Paham saya, kualifikasi. paham Nah, banget, yang kayak paham banget, gitu-gitu. paham Mantap. banget. Persoalannya kan gini ya, Islam kan sepertinya nggak satu suara gitu. Kok banyak banget ustadz yang menyuarakan hal yang sama seperti itu. Kalau memang menurut Mas Siapa Kores itu, aja? Cuma ya satu kok kan, ustaznya juga udah minta maaf. ya saya banyak sih, tapi nggak hafal tapi seliweran gitu ya. Mungkin dari website Kristen itu. Di Apa TikTok, video-video nggak di orang Kristen TikTok, yang motong. Iya, di orangnya TikTok. itu lagi gitu loh. Ya. Jadi Kayak gitu. kesenangan itu bahkan saya pernah baca di jurnalnya NU bahwa itu sebenarnya digambarkan karena orang dulu mengharapkan misalnya kayak kamar, tapi karena diharamkan jadi nanti wah di surga kamarnya halal, lalu susu ya menurut sungai karena memang orang zaman dulu begitu mengharapkan berlimpahnya susu dan madu misalnya, dan
di mana ada sungai mengalir karena di jazirah Nah kan ini dia. contoh misalnya jadi Deddy Purwanto Perah nolak karena malu. Kamu kalau nolak murtad aja. Gue lebih apa ya Deddy Purwanto? Gue lebih masuk akal dan mencintai kalau gue menikahi 72 bidadari gitu. Daripada gue harus menikahi Yesus. Gitu Deddy. Nah itu 72 bidadari itu maksudnya apa Mas Kores? Mantap. Nah, jadi 72 bidadari ini tidak semua muslim mendapatkannya. 72 bidadari adalah salah satu dari 6 keutamaan orang yang wafat di peperangan karena membela agama. Gitu. Misalnya misalnya ada Islam nih dinistakan oleh negara contoh apa ya negara Eropa lah yang banyak lagi bete di sana gitu kan. Wah, tempurlah kita, ayo tempurlah. Tempurkan kita kan. Wah, gua cincang-cincang itu para pembenci Islam di sana. Cak 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 cak. Pas gua lagi cincang-cincang, gua kena sniper nih. Dar, pecah kepala gua kan. Nah, itu gua syahid. Sehingga gua mendapatkan keutamaan tersebut di mana gua bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarga gua ke bawah, ke atas dan ke bawah. Lalu kemudian gua masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa dihakimi dulu, tanpa disidang dulu. Lalu kemudian ada lagi yang lain, ada 4 lagi gua lupa. Lalu kemudian salah satunya itu ada gua akan dinikahkan dengan 72 bidadari oleh Allah Azza wa Jalla gitu. Itu. Nah, kalau misalnya ayo jadi pintar muslim gitu, meninggalnya karena asam lambung di rumah sakit, nggak dapat. Ya itu hadiah itu kok sepertinya hadiah yang diimpikan manusia. Tapi kenapa Tuhan kayaknya seolah-olah ya hadiah itu hadiah yang paling keren gitu ya, bahwa dikasih 72 bidadari. Misalnya kalau yang syahidnya wanita itu gimana dong? Nggak, itu dia. Ini bagus pertanyaannya. Kalau yang syahidnya wanita gitu. Posisinya yang diwajibkan berperang di dalam Islam itu laki-laki, sehingga laki-lakilah yang mendapatkan keutamaan itu gitu. Allah tidak mewajibkan perempuan untuk ada di medan perang. Perempuan itu jihadnya di mana? Jihadnya itu di mengurus rumah tangga, keluarga, mengurus suami, mengurus anak. Perempuan itu adalah sekolah pertama, madrasah pertama bagi anak. Pahalanya sangat besar sekali itu. Ya apa rewardnya, Mas? Bagi perempuan. Rewardnya ya beda dong, ya nggak dapat bidadari dong. Rewardnya ya surganya itu aja. Kalau keutamaannya ya tentunya laki-laki yang unggul. Ya berarti kan ada kesenjangan ya, ada posisi yang sepertinya tidak sejajar antara pria dan wanita kan. Ya soalnya gini, ayo jadi pintar. Apa yang setara dengan perang? Apa yang setara dengan perang yang bisa dilakukan wanita? Apa? Ya banyak kan sekarang banyak mereka yang membela Islam, membela negaranya kan angkat senjata. Wanita juga sekarang, maksudnya ketika dia mau merasa enggak, kalau Islam enggak diwajibkan wanita. Ya, faktanya kan ada walaupun nggak wajib. Nah, apakah kalau dia faktanya di mana? Enggak, faktanya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gitu aja jadi pintar. Jadi karena pria berperang, maka itulah reward dari ketika kita sudah menjalani perang dan kita syahid di peperangan tersebut gitu loh. Itu rewardnya. Nah, kalau misalnya perempuan perhiasan, Bang Kores. Perempuan ya, perhiasan. Jadi manusia di surga itu dibalas itu sesuai dengan apa? Kesukaannya. Makanya di Al-Quran itu nanti akan diberi kain sutra, perhiasan ya. Karena tidak mungkin wanita itu kan tidak seperti laki-laki ya. Kalau laki-laki itu kan yang paling utama ya, laki-laki yang disukai wanita. Kalau wanita yang disukai bukan ini, bukan laki-laki dia lebih menyukai harta benda, perhiasan, begitu Bang. Ya, kan ada itu di surga itu diberi gelang-gelang emas, baju-baju indah. Itu dia. Jadi dia itu dibalas sesuai dengan
kesukaannya gitu. Ya, jadi kan ada seperti generalisasi ya bahwa yang disukai pria adalah wanita gitu. Padahal Ya, betul. saya orang yang dari lahir setelah menikah saya mencintai istri saya satu aja. Gitu. Ya, betul. Kenapa nggak dihadiahi misalnya kalau istri saya ternyata nggak masuk surga nih, dihadiahi aja istri saya jadi masuk surga hidup sama-sama saya. Gitu. Oh, kalau itu tidak bisa. Itu kan nanti terkait dengan keimanan, Bang. Kalau misalnya Betul. istri kita Tapi kan kafir, hadiah ya saya, tidak kalau bisa saya ya. dikasih hadiah syahid, misalnya saya syahid, Itu melanggar ketentuan. Karena orang kafir itu tempatnya neraka, jelas kan? Innalladzina Al-Bayyinah, kafaru ayat min 6. ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi Allah itu sudah menetapkan orang kafir neraka. Tidak mungkin dong orang yang sudah ditentukan di neraka lalu diambil, itu namanya Tuhan mencela-mencela. Nggak bisa seperti itu. ya kontradiksi dengan yang dikatakan tadi bahwa misalnya syahid hadiahnya itu adalah apa yang disukai ya. Saya suka misalnya kalau saya syahid ya. Bukan begitu, Bang. Aduh, ini secara general gitu loh. Tidak mungkin perempuan itu dikasih laki-laki banyak karena bukan itu sifat perempuan. Perempuan yang menyukai laki-laki banyak ini pelacur. Jadi nggak cocok. Jadi kesukaan wanita secara general ini apa? Perhiasan. Seperti itu, Bang. Secara Laki-laki general. suka perempuan tapi nggak 72 juga dong. Satu aja cukup dong. Ya gini loh, itu dikasih 72 bidadarinya dikasih. Mau disetubuhi silakan, mau menjadi pelayan silakan gitu. Bebas, bukan kewajiban untuk disetubuhi satu-satu setiap hari gitu, enggak, bukan kewajiban. Gantian, Bang Gores, gantian. Sekarang saya gantian nanya gitu, Bang. Ya, gantian nanya. Ini ada yang lebih aneh lagi, Bang. Suaminya yang selingkuh tetapi istrinya yang dijadikan aktor pemain seks di tempat umum di kitab Anda. Bagaimana Apa kalau itu? yang itu? Yang mana ya? 2 Samuel 12, 11, 12. Anda baca. Nggak bisa baca. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari sebab engkau melakukan secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Coba. Suaminya selingkuh, ngambil istri orang. Yang dihukum adalah istrinya dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Ayo, coba gimana itu? Coba, Aneh enggak itu? Ayatnya apa ayatnya? 2 Samuel 12, 11, 12. Kalau Anda ingin paham cerita itu, Anda baca dari pasal 11. Mulai dari Daud ngintip cewek mandi. 2 Samuel berapa? 12. Oke, ayat 11, 12. Oke, bentar ya, saya baca ya. Nah, ini aneh ini. Kok suaminya yang selingkuh, istrinya yang dipermalukan di tempat umum? Dosa waris. Aneh enggak? Bagaimana mungkin? Ini Satsuki double suaranya. Double ya? Iya. Memang saya kalau pakai HP ini kurang beres nih, HP yang lama ini. Alhamdulillah. Udah HP-nya buat nggak Cek. apa-apa buat saya, Satsuki. HP-nya nggak apa-apa daripada Masih. Ya, Mbak. Lanjut. Masih double. Iyo. Aduh. Pusing aku ini. Tapi aman kok Ya di udah. Di sana. Satsuki nggak? Di Satsuki nggak? Ini nggak kedengeran doublenya. Enggak. Walah. Coba kores mute. Udahlah, lanjut. Ya lanjut Satsuki. Aman kok di sini nggak double. Coba Lanjut. Ustadz Nandar tampilannya dibikin ini, Ustadz Nandar yang petak besar 1 itu, biar tampilan di saya bagus. Nah kayak gitu dong. Jadi tampilan saya bagus gitu loh. Biar tampilannya sesuai ini. Biar begini tampilannya. Gitu. Nah, gimana Bang?
Ya, itu sih perlu perlu dipahami tidak tekstual ya mungkin. Karena kan kalau saya suka ditegur sama orang-orang Islam ini kalau menafsir ayat perjanjian lama katanya nggak berhak, harus Yahudi yang mau menafsirkan karena itu kitab Yahudi ya. Jadi saya nggak berani menafsirkan. Itu ceritanya Bang ya. Makanya tadi saya menyarankan Anda baca dari pasal 11. Ya, Dari saya tahu mulai kisah itu, kisah waktu Daud ngintip-ngintip Berseba itu saya Nah, tahu. itu dia. Ya, itu kan kekejian ya, artinya kekejian Daud seperti padahal kan selingkuh, bukan selingkuh ya sebenarnya yang paling dimurkain sama Tuhan itu kan bukan perbuatan. Ngerebut cewek orang, ngerebut istri orang, Bang. Ya, jadi si Uria kan disuruh perang gitu kan. Maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya mati. Sehingga kan gini, ceritanya Uria Batseba itu kan masih sah istrinya Uria kan. Tapi dihamili. Ditiduri sampai hamil. Nah, setelah ketahuan hamil, barulah Uria itu nanti disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat. Ya. Nah, atas perbuatan Daud ini Tuhan murka. Jadi konteksnya itu tadi hukuman. Ya, di pasal 11 12 di pasal 12 ayat 11 12 itu hukuman untuk Daud. Ancaman hukuman. Nah, iya, yang jadi permasalahannya kok hukumannya seperti itu gitu loh. Masa Tuhan kalau dalam kacamata saya seperti sutradara film porno jadinya. Mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Jangan ke situ dong. Hukuman itu kan sebenarnya. Kok jangan begitu? Ya kita baca aja Bang. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Karena engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ya itu ancaman karena begitu murka Tuhan terhadap Daud, ancamannya seperti itu sampai terjadi enggak itu Bang? Enggak lah, supaya Daud bertobat. Oh, terjadi Bang, terjadi. 2 Samuel 16 ayat 22 Anda baca di situ. Terjadi. Cuma yang menjalankan bukan orang lain tapi anaknya sendiri. Baca 2 Samuel 16 ayat 22 itu. Terjadi. Ya, Absalom meniduri gundik-gundik ayahnya di atas sotoh di depan seluruh mata orang Israel. Terjadi, Pak. Masa ancaman Tuhan tidak terjadi? Atau Tuhan mau ngeprank doang? Kan Tuhan itu kalau sudah menetapkan terjadi, Bang. Bukan cuma ancaman. Nah, nanti digenapi di 2 Samuel 16 ayat 22. Tapi Absalom kan anaknya sendiri, bukan orang lain. Iya. Nah, kalau itu tidak terjadi, berarti Tuhan bohong. Bukan, maksudnya ya, kenapa dibawa jadi kayak pertunjukan seks itu kan, ini kan persoalannya bukan itu, bukan. Iya, ini pertunjukan seks. Mau dilari, ini nggak usah ditafsir juga paham maksudnya kok. Nih, yang saya baca pelan-pelan ya. Kalau beginilah, benar, kita baca pelan-pelan coba. Kita baca pelan-pelan coba, yang di bawah silahkan ya, untuk setuju atau tidak nih. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur, kalau terjemahan lama akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Karena sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ya. Kan jelas. Ya, karena kan konteksnya pembalasan Tuhan atas apa yang diperbuat Daud itu lebih dahsyat daripada yang dilakukan. Nah, kalau itu saya nggak masalah, Bang. Konteksnya itu, tapi jangan dibawa. Konteksnya kan hukuman. Gitu. Iya, konteksnya ini kan hukuman untuk Daud. Ingin mempermalukan Daud. Ya. Tetapi dengan cara ya istrinya dijadikan aktor pemain seks. Oh, kok aktor pemain seks itu apa ya? Kok gitu ya logikanya ya? Loh, kok
kok pemain Aku, seks itu gini ini loh. istri-istri Daud untuk dizinai di tempat umum ini apa kalau bukan Mas Bibel, sedang kalau melakukan aktor pemain hubungan? seks itu ada konsep Aduh. bahwa dia adalah aktor, memperlihatkan, mempertontonkan. Tapi kalau Absalom ini kan karena putra raja, terhadap gundik-gundiknya ya kepada pangeran dia manut aja karena kan itu anak raja. Nggak ada konsen di situ karena memang tugasnya gundik ada untuk menyenangkan hati. Iya, tapi Ya, itu bukan- dilakukan di tempat Jangan umum ngomong sesuai soal- rencana Tuhan, Bang. Ya itu karena konteksnya mempermalukan bukan mempertontonkan Lah iya, seks. mempermalukan dengan cara adegan seks di tempat umum. Apa salahnya di situ? Bukan salah, tapi konteksnya jadi enggak yang ditekankan sama Mas Bibel kan soal jadi aktor seks gitu. Enggak ke situ lah, enggak usah ke seks itu. Memang itu hukuman Tuhan atas Daud memang lebih kejam daripada apa yang diperbuat Daud. Itu aja konteksnya berhenti di situ. Itu kan yang mesti dipetik adalah Itu istri Daud tuh diapakan coba? ya diapakan istri-istri Daud? Ditidurin sama Lah ya disetubuhi kan? Iya, disetubuhi. Lah ya, disetubuhi artinya kan dia jadi pemain seks itu di situ tuh. Nggak pemain seks dong, disetubuhin kan nggak harus pemain seks. Misalnya gini, kalau kamu dengan bermain sama istrimu kan bukan bermain seks ya, itu kamu Ini konteksnya di tempat umum. Jadi di situ ada pelaku. Jadi istri-istri Daud ini dijadikan apa? Aktor. Jadi pemain dia, jadi pemain seks. Dia emang nggak melakukan pemain seks di seks situ. ya. Dan gini dong, Kok enggak? Mas Bibel begini, Mas Bibel berjalan ya. Waduh. Oh, enggak, dia jangan pakai logika itu. Saya rasa nanti malah kalau saya balas nanti nggak enak. Karena gini ya. Ya balas aja kalau ada dalilnya silakan aja. Gini. Silakan, nggak apa-apa. Apakah ketika Anda memadu kasih ya, sedang melaksanakan sunnah Rasul dengan menafkahi batin istrimu, lalu saya katakan bahwa istrimu pemain seks dan kau adalah pelaku. Pemain seks dengan saya, Tapi ya nggak apa-apa. diksinya nggak tepat lah. Oh ya nggak apa-apa. Ya, bukan nggak Pemain apa-apa. seks dengan Tapi saya, nggak salah, melakukan tapi- seks dengan saya. Nah itulah gunanya diksi. Di tempat tersembunyi. Nah bedanya di sini, Gunanya istri Daud melakukan seks. Nggak Ya bisa istri-istri itu. Daud melakukan seks dengan orang Ya, lain. tapi jangan Kan dibilang begitu pemain di seks tempat dong. umum. Ya suami istri itu Melakukan seks kalau bukan aktor, seks apa? Pelaku. nggak bercinta. Apa sih? Bercinta. Coba Bang Kores terangkan Bang Kores. Kayaknya nggak paham nih. Bukan nggak paham, tapi saya mempersalahkan diksinya. Maksudnya harus ada eufemisme karena ini kan bicara soal hal-hal yang rohani. Jangan dibawa ke situ. Menurut saya nggak etis aja. Kan gini. Dah, kita nggak usah ditutup-tutupi gitu loh kan Bang. gini ya, kejadian juga kan berlaku juga terhadap kepada Nabi ketika Nabi ingin menikahi istri dari menantu dari anak angkatnya. Itu kan juga dilakukan. Anda salah. Itu nggak ada menantu di situ. Itu Menantu udah kan- diceraikan, Bang. Lah, Kalau iya. sudah diceraikan bukan menantu. Jangan. Tapi kan, Ini ya. diksi salah. Ini baru diksi salah. Kenapa salah? Karena sudah diceraikan kok masih dianggap menantu. Salah. Iya diceraikan bisa. karena Nabi menginginkannya. Oh tidak, Anda salah. Nabi nggak menginginkan, Anda salah. Bahkan Zaid Saya itu nggak mempersalahkan ini kan saya kasih bentar. contoh. Saya kasih tahu Begini. benar. Saya Tapi bisa kok- meluruskan itu. Nggak- Saya bisa nggak perlu meluruskan itu, diluruskan, Bang. karena gini ya. Zaid itu berkali-kali ngadu kepada Rasulullah. Kalau dia sudah tidak tahan lagi hidup bersama Zainab. Karena perbedaan kasta, perbedaan status. Apa Zaid itu? ini dari kalangan budak, Zainab dari kalangan orang kaya. Jadi dia merasakan sesuatu timpang dalam rumah tangganya. Berkali-kali ingin menceraikan. Oleh Nabi ditahan, jangan. Perbaiki sampai berapa kali itu. Akhirnya setelah tidak kuasa lagi, baru diperbolehkan untuk menceraikan. Nah Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mematahkan pendapat orang kafir bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Itu yang ingin dipatahkan dalam konteks itu, Bang. Kita punya penjelasan yang logis. Nah sekarang, ini logisnya di mana? Suaminya yang
bersalah, suaminya yang selingkuh, kenapa istrinya yang dipermalukan, dizinai di tempat Itu kan umum? bicara gundik ya, bukan istri ya. Jadi yang dimaksud istrinya itu kan gundik. Di mana dikatakan gundik, Bang? Aku akan mengambil istri-istrimu. Ya coba baca di Baca baik-baik ayatnya. Nah, nubuatan itu di Jawanta di Samuel berapa? 2 Samuel 16. Nah, itu Iya, tapi di sini aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan Iya, memberikan tapi kepada di orang Samuel lain, 16 orang itu ayat akan berapa? bersetubuh. Ya, Iya, ayat mau gundik mau apa, dia kan statusnya Iya. gini loh gitu. Walaupun itu gundik, statusnya tetap istri, Bang. Bukan wanita simpanan. Ya, gundik sama istri sama ya? Ya sama lah. Kenapa Enggak di dong, situ dikata itu istri-istri selir, istri-istri selir. Begitu loh, Bang. Ya kalau Maksudnya kerajaan itu? beda lah, karena dia nggak punya hak sebagai istri, anaknya nggak mewarisi kerajaan, beda dong. Jangan Jadi Daud berzina gitu. Aduh, kok Berzina dengan perempuan-perempuan banyak Itu gitu. Perbaiki deh nalarnya ya, menurut saya ini mas ini tuh cuma ingin menunjukkan bahwa ayat ini tentang pertunjukan seks, aktor seks ini menurut saya liar sekali ya. Ya, nggak. Kok liar? Ya, itu Bunyi kan pendapat- ayatnya seperti itu. Ya, Aku pendapat akan Mas Dito mengambil saya istri-istrimu Ya, di tafsir depan Mas Dito nggak apa-apa, matamu. saya hargai, tetapi saya di pikiran saya jauh dari soal itu, dari bukan soal Nah, seks. iya Saya karena mengambil Anda hikmah. itu iman, tidak mau melepaskan iman dulu. Coba kau pikir secara akal sehat. Ya, akal Ini sehat. kok Tuhan mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum gitu loh. Ya itu aktor pemain seks itu kan tafsirmu aja mas, bukan apa yang dikatakan Bible. Itu tafsirmu ke situ. Kok bukan berdasar Bible? Nggak akan saya gugat, nggak ada masalah. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Ya. Karena engkau melakukan secara tersembunyi, aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Konteksnya? Artinya istri-istrinya Daud akan Konteksnya? diprot-prot di tempat umum. Iya konteksnya hukuman kan, Konteksnya hukuman. Itu enggak. bukan berarti Tuhan lagi mau pamerin pesta seks kan, enggak gitu kan. Hukumannya adalah istri Daud dizinai di tempat umum. Iya. Apa salahnya? Ya tapi Nah. bukan aktor seks dong, jadi itu yang saya gugat. Ya tapi nggak ada masalah lah memang. Jadi Tuhan mau mengadakan pertunjukan seks di tempat umum gitu? Ya itu kan tafsirmu. Lah, kok tafsir saya memang bunyi ayatnya Iya. seperti itu kok? Iya itu Aku mengambil istri-istrimu di depan matamu dan akan dituduri orang di tempat Ya, tapi umum. bukan aktor seks itu karena konteksnya hukuman, jadi mempermalukan Aktor Daud, artinya apa sih aktor? mempermalukan Pelaku. Daud, mempermalukan Daud Pelaku. berkali lipat dari Istrinya apa yang Daud menjadi pelaku. Ya, dan orang lain menjadi pelaku melakukan seks di tempat umum. Masa kayak gitu aja nggak ngerti? Ya kalau pelaku seks di tempat umum kan kamu bawanya itu menjadi aktor seks, aktor pertunjukan seks. Itu Artinya aktor apa? Artinya aktor apa? ya ampun, jangan muter. Pemain, pelaku. Lakuin aja kalau memang itu memang nggak pantas dilakukan. Kalau cuma Masa aktor, nggak ngerti sih? gini, kan saya udah tadi jelasin ya, yang disebut dimaksud dengan aktor seks itu berarti ada concern bahwa oke, kita bikin pertunjukan yuk, ayo Absalom, saya sebagai istri Daud, ayo sesuai pemerintah Tuhan yuk kita pertontonkan. Dalangnya Jadi, Tuhan, sutradaranya Tuhan, Bang. Sutradaranya Tuhan melibatkan istri Daud dan orang-orang lain. Sutradaranya Tuhan. bukan sutradara itu kan konteksnya hukuman. Kok bukan sutradara? Yang punya kehendak ingin melakukan adegan prot-prot di tempat umum itu siapa? Tuhan. Konteksnya tuh mempermalukan Daud. Konteksnya cuma itu, nggak usah dibawa kemana-mana. Nah, benar itu ingin mempermalukan Daud, tapi kenapa hukumannya itu berupa adegan seks di tempat umum? Kenapa seperti itu? Ya kamu pertanyakan kok ini ke saya ya, ke Tuhan dong. Ke Tuhan tuh aneh-aneh gini aja. Lah ini kan, Nah, begini aja ya. kenapa Anda tadi mempertanyakan Ini, soal kalau bidadari ke bicara saya? logika, Tanya ke Tuhan juga dong kalau begitu. Kalau bicara Kok biologi. begitu jawabannya aneh? Mas Libel, kalau Tadi, bicara, makanya tadi ketika Anda tanya ke saya, Bang, soal bidadari lalu saya jawab, kok tanya ke saya, tanya ke Tuhan dong.
Saya nggak jawab seperti itu, jawab pakai dalil. Kan tadi saya bicara Itu baru santai benar. aja, Mas Bibel ini terlalu bersemangat. Saya tadi sama Mas Enggak, Toro memang biasa, saya begini. santai. Anda baru bertemu saya Tanya jawab baru itu kali ini ya. biasa. Tanya jawab ini, Bang, masalah gini ya. Bang, Ketika saya ini dijawab, karakter saya begini, bukan saya sedang marah. enggak, saya tahu juga Anda nggak marah. Bener ya, konteks kalau beradab begini. Tadi saya dijelasin sama Mas Toro, saya iya. Maksudnya nggak perlu dibantah, saya cuma bertanya tentang... Oh, enggak bisa, Bang. Enggak bisa. Kita ketika ini mau ayatnya seperti itu mau diperdebatkan, mau Bang. dibelokkan, Kita mau ya nggak bisa. Ini Anda Itu kan Anda ingin membelokkan, ingin menutupi kejadian itu, padahal itu nggak bisa dibelok-belokkan. Anda ini mau Memang ayatnya bunyinya seperti itu. ini apa sih? Ya udah, sama Bang Kores lanjut lagi, Bang Kores, saya udah cukup. Ya. Aduh, kayak gini tuh bahasan pepesan kosong menurut saya. Itu emang Satsuki kayak gitu. Ayo jadi Peternya aja, shock, terkaget-kaget dengan data yang dibawakan. Enggak shock. Saya sama sekali enggak shock. Soal gini ya, karena gini ya. Jika Islam memiliki sebuah pedoman, misalnya membedakan ayat yang Muhammad dan mutasabihat misalnya. Kristen juga sebenarnya punya ya, tetapi tidak dibuat sebuah teorinya. Misalnya ada ayat yang tidak harus dipahami secara tekstual, harus ada tafsir-tafsir. Kenapa? Karena kalau tekstual terlalu ini ya, terlalu kasar gitu ya. Ya karena gini, seperti misalnya soal Oholiba dan ya, di Yeskel 28 yang selalu dijadikan alat untuk menyerang betapa mesumnya ayat-ayat Alkitab. Itu kan memang bahasa sastra zaman itu kan begitu. Begitu murka Tuhan itu selalu digambarkan dengan sesuatu yang sangat memalukan. Gitu. Pembalasan itu seperti itu. Kau akan bersundal. Jadi zakar kuda lah dimasuk-masukin segala. Itu kan Nah, kalau zakar kuda perumpamaan apa itu zakar kuda? Gini ya. Itu kan soal penyelewengan, artinya gini, penyembahan terhadap berhala itu dianggap sebagai perselingkuhan atau perzinahan rohani. Nah, perzinahan rohani itu Tuhan tuh membalas dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Ya, itu begitu kerasnya sehingga membuat itu hal yang sangat memalukan gitu loh. Jadi penggambaran itu kan ayat-ayat yang tidak bisa dimaknai tekstual seperti itu, ada makna yang harus yang dipahami, yang saya bilang tadi ada apa sih namanya, ada makna di baliknya itu. Misalnya gini, tadi Daud itu memang bakal dihukum Tuhan atas kebiadabannya nyolong istri orang, apalagi istri suaminya sampai disuruh perang sampai harus mati. Itu kan kebiadaban menurut saya. Dan orang-orang Islam menolak itu, katanya merendahkan Nabi ya. Islam selalu meninggi, tapi Kristen, padahal itu kan bukan kitab Kristen, itu kan kitab Yahudi. Ya seperti Lot, misalnya mabuk terus bersetubuh dengan anaknya sendiri lalu muncullah Bani Moab. Itu kan sepertinya itu fakta yang dipercaya oleh orang Yahudi bahwa itu salah satu fakta nenek moyang mereka ya seperti itu kelakuannya. Bahkan Yehuda aja main dengan pelacur, malah dengan sundal, lalu punya anak namanya Peres. Itu kan dia. Itu bukan, iya, maksudnya pelacurnya juga kan itu apa ya, menantunya itu kan. Iya, itu dia. Mantunya sendiri yang nyamar karena dia alhamdulillah. Anak, karena si Onan nggak ngasih anak karena dia onani terus, nggak mau punya anak dari si ceweknya ini. Akhirnya ceweknya ini nyari akal gimana supaya bisa dijodohin sama Yahudi. Itu kan bangsat biadab sebenarnya. Tapi ya itulah nenek moyang mereka, ancestornya orang Yahudi ya kayak gitu. Nah itu kan ditulis secara jujur kan, secara jujur sebagai cerminan. Nah apakah itu menjadi kitab Kristen? Ya faktanya nggak bisa dirubah, tapi dijadikan cerminan. Makanya kekristenan menempatkan itu sebagai perjanjian lama. Artinya ini loh, orang-orang zaman dulu kayak gini, kelakuannya kayak gitu ya. Bahkan nenek moyang nabi-nabi zaman dulu kayak gitu, Lot aja kayak gitu kelakuannya. Nah itu dituliskan dengan secara jujur sebagai cerminan aja, bukan dicontoh. Kenapa Yesusnya nggak ngambil dari bangsa yang beradab aja? Yesus, ya kan Yahudi menolak Yesus keturunan Yehuda kan, keturunan Daud juga ditolak. Karena ya maksudnya jangan Yahudinya, Kristennya, kenapa?
Maksudnya gimana? Kenapa Kristen nggak mengambil Yesus itu datangnya dari keturunan bangsa yang baik-baik aja gitu, kayak Arab gitu loh. Nah, ya ini yang menarik ya. Banyak Kristen atau Muslim mungkin nggak menyebutkan sampai situ. Ya ada garis memang ditetapkan dari Adam. Garis Adam ini yang karena gini ya, Adam itu kan awalnya diproyeksikan menjadi khalifah di bumi, menjadi penguasa atas bumi. Karena bumi ini kan sebenarnya telah dikuasai kekuasaan jahat atau setan lah di bumi ini. Nah, Adam ingin menguasai, diproyeksikan menjadi khalifah, menguasai bumi ini dari tangan penguasa dunia setan itu. Tapi kan Adam gagal karena telah digoda, akhirnya gagal. Nah, harus ada keturunan dari Adam ini yang muncul. Nah, lalu ada kasih Tuhan tertuju kepada Abraham. Abraham ini jadi bapak orang percaya yang keimanannya dijunjung sama sangat dipuji oleh Tuhan. Lalu keturunan Abraham ini yang diproyeksikan menjadi penguasa. Nah, tadinya penguasa ini adanya di Daud, tetapi Daud memiliki kesalahan juga yang fatal seperti yang tadi itu. Jadi Daud kerajaannya akhirnya punah juga. Nah, sampai ke zaman Yesus tuh nggak ada kerajaan Israel yang menguasai dunia. Makanya saya pernah mention di Yeremia 31:1-3, perjanjian ini telah dibatalkan oleh Tuhan bahwa yang tadinya Israel adalah biji mata Tuhan udah nggak lagi. Bisa jadi itu menjadi milik Islam karena kekhalifahan Islam bisa menguasai dunia. Itu jembatan Mantap. Nah, itu cara saya menjembatani bahwa jangan lagi orang Kristen juga meninggikan orang-orang Israel karena perjanjiannya sudah batal. Ya, akan ada Nah, kalau ini setuju saya nih, bagus nih. Ya, makanya saya bilang, saya ini kan bukan orang yang suka mendebat, tapi saya mencari persamaannya di mana. Kalau beda, jurang perbedaannya diperkecil gitu. Oke, kalau itu saya ingin komentar Bang ya. Memang bangsa Israel itu bangsa yang terpilih. Tapi pada masa kapan gitu kan? Itu pada masa Musa sampai Hosea. Nah, nanti kalau kita baca dari Hosea sampai ke Maleakhi, itu isinya pengutukan melulu kepada bangsa Israel itu. Terutama bisa kita cuplek dari Hosea 4 dari ayat 1 dan seterusnya itu. Betapa Tuhan itu murka, bangsa Israel itu akan ditinggalkan. Nah, tapi kemudian Tuhan mencoba lagi mengutus Yesus sebagaimana yang diinginkan di dalam kitab Daniel 9 ayat 25. Semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan, tapi ternyata enggak dipulihkan juga. Yesus enggak bisa memulihkan, bahkan Yesus dibunuh oleh mereka, bangsa Israel. Nah, karena bangsa ini memang sudah bangsa yang tegar tengkuk, makanya akhirnya Yesus berkata kepada mereka di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu orang ya. Betul ya Bang Nantar ya, di situ sebenarnya satu orang ya, tapi diterjemahkan ke bangsa lain. Padahal itu kan dari kata legoi. Betul. Artinya satu orang di luar bangsa Israel. Betul. Tapi di situ kepada satu bangsa. Padahal kalau satu bangsa goyim ya, goyim. Di situ kan legoi. Artinya satu orang di luar bangsa Israel. Nah, tapi diterjemahkan di situ satu bangsa. Bisa jadi bangsa Arab. Tapi nggak cocok sebenarnya kalau satu bangsa, Bang. Karena dari kata legoi, itu satu orang. Kalau goyim baru merujuk kepada bangsa. Nah, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada seorang di luar Israel yang menghasilkan buah kerajaan. Begitu Bang Nandar ya, sebenarnya ya. Betul. Kalau goyim adalah bangsa di luar bangsa Israel. Kalau goy, satu orang di luar orang Israel. Nah, itu dia. Ya, karena im kan artinya jamak ya. Jadi maksud saya, kenapa proyeksinya itu tetap ya, Tuhan kan nggak bisa mencabut kata-katanya karena sudah diproyeksikan harus keturunan dari Isai atau tunggul Isai. Maksudnya
Yeshua. Tapi Yeshua kalau dia lahir dari spermanya Yusuf, ya dia akan mewarisi eh, dosa atau kebiadabannya Daud dan Yehuda bahkan. Makanya Tuhan memang mengambil sebuah peristiwa biologis yang anomali. Dia tidak menggunakan sperma untuk menunjukkan Yeshua. Nah, tapi persoalan kerajaan itu diambil dari Israel itu sudah pasti karena memang sudah dilanggar. Jadi ya Israel jangan kepedean juga, jangan kepedean masih menjadi digunakan Allah. Ya sudah diambil dari situ. Makanya jawaban saya ke Kang Kores, kenapa harus diambil dari itu? Karena Yeshua bukan keturunan Israel secara biologi, tapi garisnya itu harus karena itu sudah ketetapan yang nggak bisa dirubah. Ketetapan itu bahwa harus dari keturunan Daud. Maksudnya tuh adalah. Nah, kalau ini saya nggak mendebat ini, saya pro ini. Selanjutnya, Bang Kores, Bang Kores. Ya, dan apakah Yeshua gagal menjadi Mesia? Ya, pada kedatangan pertama, tapi Islam Kristen sepakat ya bahwa Yeshua akan datang lagi. Walaupun digambarkan berbeda, yang satu bilang akan membunuh babi, mematahkan salib, fine. Saya gak ada masalah soal itu. Tapi yang penting adalah kabar bahwa Yeshua akan datang kembali disepakati oleh dua agama ini. Artinya di Islam sebagai penyempurna dalam tanda kutip ya yang dipercaya oleh Islam, dianggap penyempurna, mengiyakan dan juga menyatakan benar bahwa Yeshua adalah Al-Masih, Yeshua adalah Al-Masih. Jadi nggak ada perbedaan kita. Nah, dia datang kedua kali untuk apa? Kalau untuk menjadi hakim sama, Yeshua memang menjadi hakim atas siapa? Akhir bangsa Israel, oke, sama juga. Tapi ya mungkin di Wahyu spektrumnya jadi luas, yang dihakimi adalah seluruh umat manusia. Tapi kalau Islam merasa itu cuma orang Yahudi aja, orang Israel aja, oke, nggak ada masalah. Bukan Bang, kalau di Islam yang dihakimi orang Kristen, karena di situ kan mematahkan salib. Mematahkan salib bukan berarti Yesus naik ke gereja, datangin gereja satu-satu, salibnya dipatahin, bukan begitu. Mematahkan salib itu dia membantah semua tuduhan Kristen bahwa dia mati di salib. Dasar penebusan dosa, syarat keselamatan adalah salib. Itu yang maksudnya dipatahkan. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam bentar. Sebagaimana yang dinyatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat 18 itu, kalau Yesus itu tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Memang Kristen itu didasarkan pada penyalipan. Gitu, Bang. Ya. Makanya nanti dia itu datang mematahkan itu semua. Bentar sedikit, Bang. Nah, lalu di mana lagi bisa kita tahu ya? Di dalam Matius 7 ayat 22 23, di situ ada orang yang menyebut Yesus Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Nah, apa jawab Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka di situ siapa? Orang yang menyebut Yesus Tuhan, yang melakukan mukjizat atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jadi Yesus datang sebagai hakim, yang menjadi tersangkanya adalah Kristen. Karena Kristen melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Yesus. Contoh, mengenai ketuhanan. Yesus nggak pernah mengajarkan. Padahal di ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa yang di surga. Adakah kehendak Bapa yang di surga itu untuk menyembah Yesus? Adakah Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya? Nggak ada. Nah, berarti Kristen menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan asumsi, penafsiran. Padahal di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Di sini kenanya dia. Bang Kores, perutku mules, dilanjut dulu. Lucu juga. Assalamualaikum. Siap. Yuk yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum Bang, guru-guru semuanya.
Halo, selamat malam Bang Ayo Pinter. Menarik nih Ayo Pinter. Salam kenal Bang. Salam, salam, selamat malam. Izin Pak Os, ingin bertanya nih Pak Os. Silakan. Iya, gini, ini menarik ya. Bang Ayo Pintar, ya, semoga bisa memberi pencerahan nih Bang Ayo Pintar. Ayo Pintar. Jadi pengen nanyanya gini Bang, ada dua pertanyaan nih. Satu-satu dulu Bang ya. Kenapa Yesus itu tidak menikah? Apakah takut jandanya tuh diperebutkan orang atau takut jandanya itu menjadi bagian dari Tuhan juga atau bagaimana Bang? Ayo Pintar. Silakan. Yang kedua, Yang kedua begini, kenapa jarak diutusnya Yesus itu terlalu jauh dari Nabi Adam? Kenapa tidak pas berdosanya Nabi Adam itu langsung diturunkan Yesus untuk mengampuni dosa Adam? Kenapa harus jeda waktunya panjang? Itu dulu Bang, silakan Bang. ya kalau persoalan Yesus tidak menikah, sebenarnya saya nggak punya pengetahuan soal itu. Tetapi mungkin jika saya melihat dari kacamata saya, pertama, Yeshua adalah seorang rabi ya, yang di mana secara tradisi baru bisa ditahbiskan menjadi rabi itu di saat usianya usia 30 ya. Baru dikatakan dewasa, mature enough to be a rabbi gitu. Dan ketika itu dia sedang semangat-semangatnya untuk melakukan pelayanannya, dan memang nggak sempat. Cuma ada perhitungan-perhitungan yang mistis ya, kenapa angka 33 itu begitu penting dalam Judaism. Ya Yesus nggak sempat mungkin ya, nggak sempat menikah karena proyeksi, dan memang dia punya misi adalah untuk mengabarkan Injil. Nah, baik Kristen dan Islam sama-sama nggak punya catatan bahwa Yesus menikah, hanya menduga-duga aja. Misalnya dengan Maria Magdalena ketika dia disekar rambutnya, itu tuh asumsi liar saja, tapi tidak pernah ada yang eksplisit menyatakan Yesus menikah. Misalnya, rabi harus semua nikah atau nabi-nabi harus semua menikah, itu juga rekonstruksi asumsi aja, tapi tidak eksplisit. Nah, tetapi alasan kenapa Yesus tidak menikah saya nggak tahu, tapi yang pasti mungkin karena memang nggak sempat. Kalau dikasih waktu sampai 40 tahun umurnya, bisa jadi dia menikah dan punya banyak anak. Iya, oke. Jadi Artinya masalah kan buat begini, saya. orang Kristen kan tentu pengikut Yesus gitu ya. Terus cerita hidup, jalan hidup, aturan hidup itu kan dari Alkitab, dari gospel gitu ya Bang ya. Nah, Kristen kenapa sekarang kok? maksudnya. Iya, Oke. kenapa orang Kristen itu nggak mengikuti Yesus gitu loh? Atau ada sebab lain atau gimana? Oke, Kristen itu kalau bisa dibilang bukan agama ya, karena satu-satunya yang katanya samawi tapi tidak memiliki syariat. Ya, Judaism punya syariat, punya Taurat, ya, punya imamah yang disampaikan oleh Musa menjadi aturan dalam berkehidupan. Islam juga punya. Kristen nggak punya kitab yang menjadi pedoman hidup, nggak ada. Pedoman hidup satu-satunya adalah tulisan Paulus. Tulisan Paulus ini ya hanya bicara soal aturan-aturan yang sebenarnya juga di copy paste dari aturan Judaism, misalnya soal wanita harus berkerudung misalnya. Terus diaken nggak boleh punya imam nggak boleh punya dua istri. Itu kan aturan-aturan yang tidak baku sebenarnya, nggak baku ya. Misalnya tidak ada juga aturan poligami yang melarang atau tidak, enggak, semuanya juga hanya menafsir dan menduga-duga aja. Jadi nggak ada, memang Kristen nggak punya aturan itu. Bahkan aturan pernikahan pun hanya berdasarkan ya, kalau di gereja mau nikah gitu kan, yang ayat yang dibacain cuma itu terus, bahwa manusia tidak lagi satu tapi tidak lagi dua tapi satu. Jadi artinya gini, Kristen memang nggak punya pedoman. Kita harus akui
nggak ada pedoman, nggak punya aturan, nggak punya syariat untuk dijalankan. Makanya Kristen ini sebenarnya boleh dikatakan adalah non-theistic religion ya, di mana nggak punya aturan-aturan dan tidak berdasarkan teisme sebenarnya. Kecuali kalau Menarik nih. Berarti kecuali Abang tadi mengatakan Kristen bukan agama ya. Lantas Kristen itu apa? Terus umat yang ada sekarang ini umat apa gitu, Bang? ya sejatinya sebenarnya Kristen itu hanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Artinya gini, Yesus adalah Sang Mesaya. Mesaya itu bisa jadi disebut juru selamat. Juru selamat akan apa? Nah inilah tafsir liar ini mulai bermunculan karena nggak paham apa itu yang disebut dengan juru selamat. Lalu dikaitkan dengan penebusan dosa. Nggak ada penebusan dosa. Mana ada sih Tuhan nebus dosa kepada siapa dia menebus dosa? Yang ditebus adalah umat Israel dari cengkraman atau dari kekuasaan yang menjajah saat itu. Jika secara jasmani yang dijajah saat itu, waktu awal kan dijajah Mesir, makanya dikeluarkan. Ya, Yahova menjadi juru selamat Israel keluar dari Mesir. Lalu pada zaman Yesua kan itu Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, artinya tuh itulah batas terakhir ya orang umat Israel harus dimerdekakan kembali dari jajahan Romawi. Jadi tidak ditebus dosanya, tapi ditebus dari penjajahan Romawi. Sebenarnya tujuannya itu. Dan itu juga menjadi Saya nangkap, Bang. ya. Artinya sekarang bukan Kristen. Berarti agama apa ini? Yahudi bukan, Nasrani juga bukan. Terus agama apa ini? Yang Ya bisa atau disebut sekte. Abang agamanya apa? Sekte ya? Ya sekte dari Judaism. Jadi Judaism itu kan punya 4 sekte ya. Ada Saduki, Farisi, Eseni, dan Sikari. Nah mungkin Kristen bisa disebut sekte yang kelima. Makanya disebut sekte Nasrani. Nasrani adalah pengikutnya Yesus. Nah persoalannya gini, sekte Nasrani ini semua awalnya adalah bangsa Yahudi dan bangsa Israel yang beragama Judaism. Jadi ya masih melakukan pola-pola ibadahnya Yahudi. Tetapi ketika terjadi sinkretisme dengan Roma dan Yunani, nah mulai berubah kekristenan menggunakan pola-pola yang saya juga nggak sepakat ya. Misalnya kayak pola ibadahnya memang sinkretisme budaya dengan Yunani dan ya Yunani khususnya ya dan Romawi. Ada seperti masuk ke gereja itu, masuk ke kerajaan, ada baju-baju jirah, baju-baju efod yang ada ritual-ritual yang sebenarnya nggak harusnya mestinya nggak ada, tapi ya mau gimana, itu kan pemaknaan orang-orang zaman dulu yang terlestarikan sampai sekarang. Ya sebenarnya nggak ada. Kristen tuh nggak punya ibadah sebenarnya. Ibadah apa Kristen? Menurut saya nggak ada. Gereja itu bukan Saya sesuatu tanya yang balik, untuk hal ini saya tanya balik nggak, Bang? Ketika ada orang yang bertanya, Bang, ayo pintar, agamanya apa, Bang? Nah, coba jawaban Abang gimana? ya karena udah diakui di agama negara ya saya sebut Kristen nggak mau. Oh iya, boleh. Ya kan saya nggak mungkin dibilang. Karena gini kalau saya ditanya ya, Kristen tuh agama apa? Kalau dipisahkan dari Judaism, tidak mengambil root Judaism, kekristenan adalah non-theistic religion ya, agama yang non-theistic yang tidak berteisme gitu ya, tidak mengandung teisme. Jadi karena Yesua itu hanya sebagai guru aja dan sama seperti Buddha. Paham, Tapi Bang, karena paham. ini Artinya di sini Abang tidak membenarkan kekristenan itu sendiri kan? Artinya kan? Begitu kan? tidak dibenarkan dalam apa? Dalam persoalan apa? Dari segi Kristen bukan suatu agama gitu. Terus Kristen keyakinan seperti ini. Berarti kan Abang tidak meyakini Kristen itu berarti kan? Ya, itu kan pendapat saya pribadi ya. Saya bisa salah. Jadi, tapi saya melihat bahwa kesalahan ini juga kesalahan yang diwariskan, yang terlestarikan dari kesalahan zaman dulu. Kan saya tadi bilang ada sinkretisme di situ misalnya. Tapi kalau dilihat Kristen itu apa ya, Kristen itu adalah sekte dari Judaism. Ya, tetapi karena sinkretisme akhirnya Kristen seolah memisahkan diri, memiliki liturginya sendiri, lalu berkembang liturginya. Makanya nggak ada yang baku. Kekristenan begitu lihat Iya, maksud saya tuh berarti secara nggak langsung Abang menyalahkan gitu.
salah ini berarti. Ada yang salah dengan Kristen. Oh Benar ya, nggak? boleh dibilang begitu, salah. Saya boleh aja Kenapa abang salah. masih yakini gitu loh? Oh, kalau saya sih ya udah jelas. Saya yakin itu hanya tradisi-tradisi yang terlestarikan. Jadi itu bukan sebuah kebenaran. Kalau bukan sebuah kebenaran berarti salah kan? Gitu. Karena Kristennya Kalau sejatinya gini ya, kalau yang saya pahami ya. ya, kalau bagi saya agak aneh. Keyakinan saya akan sesuatu itu sudah tidak benar, tapi masih saya yakini. Saya merasa aneh dengan Saya sendiri nggak diri saya. yakin. Saya Apa kan